Halo semuanya, selamat datang di sesi webinar pagi ini. Pada webinar kali ini kita akan membahas dan mengenal bagaimana penggunaan ArcGIS Data Pipeline yang dapat membantu menghubungkan berbagai sumber data, melakukan transformasi data secara otomatis dalam satu alur kerja yang terintegrasi. Kita tahu bahwa setiap organisasi memiliki kebutuhan dan sumber data yang beragam. Melalui ArcGIS Data Pipeline, kita dapat menyederhanakan proses integrasi dan pengelolaan data sehingga data tetap konsisten. Nah, disinilah kita mulai masuk ke pemanfaatan penyederhanaan data melalui ArcGIS Data Pipeline untuk membangun alur integrasi data yang lebih efisien, terstruktur, dan otomatis. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat bergabung di webinar Esri Indonesia. Perkenalkan, saya Aulia dari tim Solution Engineering Esri Indonesia yang pada hari ini akan membantu acara pada webinar ini. Sesi webinar kali ini mengangkat tema yang cukup menarik, yakni Streamlining Data Integration with ArcGIS Data Pipeline. Melalui materi dan diskusi kita dalam webinar kali ini, kita akan mengajak untuk memahami dan mendalami bagaimana secara praktikal tentang pengembangan sampai automate data workflow menggunakan ArcGIS Data Pipeline. Bapak Ibu, webinar kita pada siang hari ini akan dibawakan oleh Mas Asori selaku software developer dari tim produk dan teknologi. Selamat siang Mas Asori. Siang, Aul. Baik, sedikit saya bacakan profil dari Mas Asori, seorang software developer di Esri Indonesia yang telah berpengalaman lebih dari 5 tahun dalam merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan aplikasi mobile berkualitas tinggi untuk platform Android maupun iOS. Banyak di antaranya dibangun menggunakan ArcGIS Map SDK, di mana ia juga merupakan seorang Esri Certified Developer dengan keahlian dalam bahasa pemrograman Java, Kotlin, serta dan Flutter. Dengan pengalaman yang kuat di bidang pengembangan aplikasi dan geospasial, Mas Asrori telah banyak terlibat dalam pengembangan solusi berbasis teknologi Esri, integrasi dengan berbagai aplikasi pihak ketiga, serta eksplorasi fitur-fitur terbaru dalam ekosistem ArcGIS. Jadi, tanpa menunggu waktu lama, saya persilakan Mas Asori untuk memaparkan materi webinar kita pada hari ini. Silakan Mas Asori. Baik, terima kasih Aul. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Asrori. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai ArcGIS Data Pipelines, di mana ArcGIS Data Pipelines ini bisa membantu kita untuk melakukan integrasi, kemudian penyiapan data terkait filtering, terkait standarisasi data untuk bisa masuk ke dalam environment ArcGIS seperti itu. Nah, sebelumnya saya ingin mengetahui ya sejauh mana Bapak Ibu sekalian apakah sudah cukup familiar dengan data processing atau ETL ya bisa kita sebut untuk sudah sejauh mana gitu melalui polls yang akan di-share sebentar. Oke, Bapak Ibu semuanya bisa memberikan feedback ya untuk uh, supaya saya bisa mengetahui sejauh mana Bapak Ibu sekalian sudah familiar dengan data processing ataupun ETL. Oke, sudah 60% ya yang memberikan feedback, hasilnya 45% belum familiar dengan data processing dan sisanya sedikit familiar, ini 36% dan cukup familiar 18% ya. Jadi bisa saya simpulkan ya bahwasanya Bapak Ibu sekalian hampir lebih dari 50% ini belum familiar terkait data processing ataupun ETL
secara konseptual gitu ya. Nah, sebenarnya ArcGIS Data Platforms ini merupakan suatu web application yang bisa kita gunakan untuk melakukan visual data engineering, di mana di dalamnya kita bisa melakukan data preparation terkait standarisasi data, kemudian terkait simplifikasi suatu skema data, kemudian kita juga bisa mengintegrasikannya sehingga proses tersebut bisa mempermudah proses analisis yang lebih lanjut gitu ya. Nah, ArcGIS Data Pipelines ini tersedia di dalam ArcGIS Online. Kemudian untuk ArcGIS Enterprise, ArcGIS Data Pipelines ini juga tersedia di versi ArcGIS Enterprise 12 yang baru rilis di bulan November tahun 2025 tahun lalu ya. Tapi untuk di ArcGIS Enterprise ini masih beta feature ya untuk ArcGIS Enterprise 12. Tapi secara visual atau secara tampilan tidak ada perbedaan antara ArcGIS Online maupun ArcGIS Enterprise di secara tools dan visualnya. Nah, ArcGIS Data Pipelines ini mendukung visual data engineering berbasiskan no-code ya. Jadi di dalamnya ini sangat sedikit ataupun kita tidak memerlukan kemampuan untuk menguasai suatu bahasa pemrograman tertentu gitu ya. Jadi kita bisa memanfaatkannya dengan drag and drop untuk bisa menggunakan tools yang ada di dalamnya. Kemudian juga ArcGIS Data Pipelines ini mendukung cukup banyak source data yang bisa digunakan. Kemudian juga di dalamnya sudah built-in beberapa tools yang bisa digunakan untuk melakukan data cleaning, data construction, data formatting, juga untuk mengintegrasikan berbagai macam sumber data melalui fitur join, atau kita juga bisa melakukan merge beberapa sumber data sekaligus gitu ya. Kemudian juga di dalamnya sudah terdapat fitur untuk melakukan otomasi untuk mendapatkan data secara up to date gitu ya. Nah, komponen utama di ArcGIS Data Pipelines yang pertama adalah kita bisa melakukan koneksi ke raw data, di mana kita bisa membaca data source secara langsung, baik berupa files ataupun URL yang bersumber dari REST API. Kemudian juga sudah support melalui cloud teknologi seperti Amazon S3, kemudian Azure Blob, dan juga ArcGIS Data Pipelines ini sudah support untuk membaca data dari BigQuery serta Snowflake ya. Kemudian di dalamnya juga sudah built-in data engineering tools yang bisa kita manfaatkan untuk melakukan filter data, kemudian kita juga bisa melakukan remove data yang terduplikasi, melakukan calculating, melakukan update field, kemudian juga kita bisa melakukan join merge dari berbagai lebih dari satu sumber data ya. Nah, komponen yang ketiga adalah untuk menyimpan hasil workflow yang sudah kita buat ke dalam suatu feature layer, di mana untuk metode penyimpanan ini memiliki 3 jenis ya, dari mulai create untuk menyimpan data baru, ada juga update di mana seluruh data akan di-replace dengan data yang baru. Ada juga metode untuk melakukan append ya, jadi data tersebut tidak di-replace tapi ditambahkan dengan data baru gitu ya. Mungkin untuk lebih jelasnya nanti akan kita coba demokan terkait fitur-fitur ataupun tools yang ada di dalam ArcGIS Data Pipelines ini. Nah, kemudian key feature utamanya tadi ya, kita bisa melakukan data preparation untuk mempermudah proses analisis yang akan dilakukan setelahnya gitu ya. Jadi kita tidak perlu bisa melakukan simplifikasi terkait beragam data source yang ada, sehingga proses analisis nanti bisa dilakukan dengan mudah gitu ya. Kemudian kita bisa melakukan mengcombine beberapa sumber data ke dalam satu single feature layer. Kemudian juga tadi sudah support beberapa data source seperti cloud,
big data, kemudian juga support untuk membaca data dari database maupun REST API gitu. Kemudian di dalamnya juga no code data integration, di mana untuk menggunakan Archie Data Pipelines ini kita bisa melakukan drag and drop untuk untuk melakukan data processing yang mulai dari input, kemudian data pemrosesan, serta untuk output nantinya. Nah, kita masuk di bagian licensing ya. Nah, ArcGIS Data Pipelines ini tersedia tadi ya di dua environment, antara ArcGIS Online serta ArcGIS Enterprise. Nah, untuk di ArcGIS Online ini, dia ArcGIS Data Pipelines ini tidak membutuhkan separated license ataupun lisensi tambahan ya. Jadi ketika kita memiliki account yang di dalam suatu organisasi, kita bisa menggunakan ArcGIS Data Pipelines ini secara langsung. Kemudian tersedia untuk user type ini tersedia dari level kreator, profesional, dan serta profesional plus. Kemudian untuk required role untuk menggunakan ArcGIS Data Pipelines ini minimal adalah publisher, fasilitator, serta administrator, ataupun kita bisa membuat custom role yang setara dengan publisher, fasilitator, dan administrator ini. Kemudian jika kita menggunakan ArcGIS Data Pipelines di ArcGIS Online, ini akan ada perhitungan kredit pada saat kita menggunakan ArcGIS Data Pipelines ini. Nah, untuk perhitungan kredit ini akan ada dua bagian ya untuk consume kredit. Yang pertama adalah ketika kita melakukan interactive editing ya. Jadi ketika kita membuka ArcGIS Data Pipelines, nanti akan ada status bahwasanya di atas ini kita sedang connect ke dalam service-nya gitu ya. Sehingga di sini kita bisa lihat sudah berapa lama kita melakukan koneksi dan estimasi kredit yang akan kita gunakan gitu di sini. Nah, yang kedua adalah terkait ketika kita sudah melakukan setup untuk melakukan automasi. Nah, di sini akan ada perhitungan durasi waktu yang nantinya akan dikonvert untuk consume kredit per hours gitu ya. Nah, dua komponen ini yang akan menjadi consume credit yang mungkin perlu menjadi concern gitu ya ketika kita akan menggunakan ArcGIS Data Pipelines ini di ArcGIS Online. Nah, kemudian jika kita ingin menggunakan ArcGIS Data Pipelines ini di Enterprise, nah ini juga tidak memerlukan lisensi terpisah ya. Ini sudah include di dalam paket ArcGIS Enterprise yang tipenya itu Advanced. Kemudian juga untuk user type ini sama, mulai dari kreator, profesional, serta profesional plus. Untuk role juga sama, mulai dari publisher, fasilitator, dan administrator. Kemudian di dalamnya ini tidak memerlukan kredit karena kita bekerja di dalam environment ArcGIS Enterprise. Akan tetapi kalau misalnya kita menggunakan di ArcGIS Enterprise, kita memerlukan server terpisah ya. Jadi nantinya akan ada ArcGIS Data Pipeline server yang itu terpisah dari ArcGIS Enterprise base deployment-nya. Jadi kita memerlukan server tersendiri gitu untuk menjalankan si ArcGIS Data Pipelines ini di ArcGIS Enterprise. Nah, beberapa sampel workflow ya mungkin bisa menjadi gambaran Bapak Ibu semua ketika kapan sih saya membutuhkan ArcGIS Data Pipelines ini. Yang pertama, kita bisa katakanlah misalnya saya membutuhkan data ini untuk ditransformasikan sebelum dilakukan visualisasi ataupun analisis secara efektif. Nah, data ArcGIS Data Pipelines ini tadi yang mendukung untuk melakukan data engineering, sehingga bisa mempermudah ketika kita akan melakukan analisis terhadap satu ataupun lebih dari sumber data tersebut ya. Kemudian ketika saya memiliki data yang berupa file gitu ya, yang di file tersebut di store di cloud, baik itu Amazon ataupun Azure, nah kita bisa menggunakan ArcGIS Data Pipelines ini untuk membaca file tersebut melalui koneksi dari cloud tersebut, sehingga kita bisa langsung melakukan integrasi dari cloud tersebut ke dalam environment ArcGIS ya, baik ArcGIS Online maupun ArcGIS Enterprise. Kemudian jika
organisasi saya melakukan centralized data di big data gitu ya, di Snowflake ataupun Google BigQuery. Nah, ArcGIS Enterprise ini juga sudah support untuk membaca data secara langsung dari Snowflake maupun Google BigQuery untuk bisa diintegrasikan ke dalam environment ArcGIS. Yang keempat adalah jika saya ingin melakukan kombinasi dari multiple dataset, ini juga sudah support ya. Jadi dari beberapa sumber data kita bisa melakukan kombinasi sehingga nanti ketika masuk ke dalam feature layer itu sudah menjadi single feature layer yang akan mempermudah untuk proses analisis yang akan dilakukan setelahnya seperti itu. Kemudian juga kalau misalnya Bapak Ibu semuanya memiliki data yang bersumber dari REST API gitu ya, ataupun misalnya kita ingin menarik data dari government seperti misalnya BMKG ataupun data BNPB dari kita bisa menariknya melalui REST API untuk dapat kita masukkan ke dalam environment ArcGIS seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan melakukan demonstrasi ya terkait penggunaan ArcGIS Data Pipelines ini di ArcGIS Enterprise. Dari yang sudah kita bahas tadi, dari mulai input, kita bisa membaca berbagai macam sumber data source, kemudian nantinya akan kita melakukan data processing untuk menyederhanakan atau menstandarisasi data sehingga ketika nanti sudah masuk ke dalam suatu feature layer kita lebih mudah untuk melakukan analisis. Nah, di sini saya buka ArcGIS Data Pipelines di ArcGIS Enterprise ya. Nah, di sini kita bisa create new data pipelines. Oke. Nah, di sebelah kiri sini ada beberapa menu yang bisa kita gunakan ya. Pertama ada input, nah ini untuk membaca sumber data, kemudian ada tools, ini berisi function-function yang bisa kita gunakan untuk melakukan manipulasi data, melakukan konstruksi, melakukan formatting, ataupun melakukan join atau merge dari beragam sumber data gitu ya. Nah, kemudian output ini adalah bagian yang bisa kita gunakan untuk melakukan storing data yang sudah kita olah. Kemudian juga ada notes, kita bisa menambahkan catatan gitu ya di dalamnya. Kemudian ini adalah untuk melakukan save dan untuk melakukan save workflow yang nantinya akan kita buat gitu ya. Oke, di sini di input kita coba membaca data gitu ya, atau mengimport data yang akan kita, di sini saya akan menarik data dari ArcGIS Living Atlas ya. Kita akan membuka data gempa terkini di sini. Nah, kita pilih layernya, kemudian kita add. Nah, di sini bisa dikatakan ini satu node gitu ya. Node-nya sudah berhasil muncul. Kita coba klik ini yang event icon table. Dan di sini proses pembacaan isi datanya di sini. Nah, di sini ada 2.300 record yang berhasil kita baca. Nah, ini juga bisa kita visualisasikan ke dalam map gitu ya, untuk melihat lokasi ataupun titik-titik dari gempanya ini. Kemudian yang setelahnya ini adalah skema dari tabelnya. Nah, dari 2.300 ini saya ingin coba menampilkan gempa yang ada di Indonesia gitu ya. Nah, dari tools ini kita coba bisa memanfaatkan filter by attribute ya. Jadi ini kita connect-kan dulu ke sini, kemudian kita build new query. Di sini kita pilih expression dan next. Nah, dari sini kita pilih place. Ini yang content sih. Jadi place yang berisikan. Nah, kita input Indonesia seperti ini. Kita enter saja. Nantinya ini akan memfilter lokasi mana saja yang ada Indonesia, yang ada kata Indonesia gitu ya.
kita add. Nah, di sini kita bisa melakukan preview dari hasil filtering yang sudah kita buat. Nah, dari 2.300 record tadi sebelumnya, kita bisa lihat ya di sini ada 58 record yang gempa ini tuh ada di Indonesia gitu ya. Kita lihat dari map preview. Nah, ini persebaran titik-titik gempa yang terdeteksi gitu ya. Nah, dari sini kita bisa lihat ya kalau misalnya di dalam sini tuh sebenarnya dia ada cukup banyak field ataupun kolom gitu ya yang sebenarnya mungkin nggak semuanya kita perlukan gitu. Nah, kita bisa coba select field yang sekiranya kita uh, perlukan gitu di sini. Kita select field, kita pilih fieldnya seperti ID, kemudian MAC, ini magnitude, kemudian kita pilih place untuk melihat lokasinya di mana. Kemudian kita tambahkan hours old ini untuk mengetahui sudah berapa lama gempa tersebut terdeteksi gitu ya. Kemudian kita pilih longitude, latitude, dan shape di sini. Kemudian kita preview. Nah, di sini ada 8 field yang sudah kita preview. Jadi dari sebelumnya ada berapa? Ada cukup banyak ya. Dari beberapa field ini mungkin kita tidak perlukan semuanya. Kita filter fieldnya jadi 8 sehingga ini nantinya akan mempercepat atau meningkatkan processing data ya karena kita hanya memilih 8 field dari yang sebelumnya. Nah, setelah ini kita coba bikin membuat suatu calculate field ya. Nah, calculate field ini bisa kita manfaatkan untuk membuat kondisi-kondisi yang ada di dalam di sini. Misalnya kita ingin membuat suatu kategori gitu ya dari besaran magnitude ini ada 5, 5, 6,6. Nah, ini kita ingin membuat suatu kategori ya kalau misalnya di bawah 5 ini sedang, kalau misalnya 5 ini sedang, kalau misalnya kurang dari 5 itu mungkin rendah, kalau di atas 5 itu tinggi gitu ya. Kita bisa membuat calculate new field, kita isikan field name ini misalnya status make, kemudian kita isikan tipe datanya. Oke, ini kita konekkan dulu ya sumber datanya ke sini. Nah, di sini kita membuka Arcade Expression. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan kapabilitas dari ArcGIS Arcade ya, di mana ArcGIS Arcade ini memiliki fungsi yang bisa kita gunakan untuk membuat kondisi-kondisi tertentu di beberapa produk ArcGIS ya, salah satunya di ArcGIS Data Pipelines ini. Nah, di sini saya ingin membuat kategori ya dari besaran nilai magnitude tadi. Jadi kalau if nilai dari make ini kurang dari 5, kita ingin membuat atau memberikan statusnya ini adalah rendah gitu ya. Kemudian jika nilai make-nya ini adalah 5, kita memberikan statusnya ini sedang. Nah, jika selain daripada ini, kita memberikan statusnya ini kategorinya adalah tinggi. Nah, kita coba preview. Ini sudah nggak ada error gitu ya. Kita bisa save, kemudian kita preview hasilnya. Nah, kita bisa lihat di paling kanan ini sudah ada field yang baru kita buat ya, status make di sini dengan isi dari beberapa kategori berdasarkan nilai dari magnitudo ini. Oke, selanjutnya dari sini kita bisa menyimpan
hasil workflow ini ke dalam suatu feature layer. Nah, ini kita tarik dari sini ke create feature. Nah, di sini kita ada beberapa output method yang bisa kita pilih ya. Kalau misalnya baru pertama kali, kita bisa memilih create untuk membuat feature layer baru. Ataupun misalnya kita pilih replace untuk mereplace dari existing feature layer yang ada. Nah, yang terakhir ini adalah add and update. Nah, ini untuk add and update ini akan melakukan updating atau melakukan append data ke dalam existing feature layer. Nah, ini kita pilih yang create feature baru, kemudian kita isikan output name dari feature-nya, misalnya feature gempa Indonesia. Nah, kita save. Oke, di sini. Nah, setelah ini kita bisa jalankan seluruh workflow yang sudah kita buat dengan menekan button run yang di sini. Nah, ini proses workflow sedang berjalan, mulai dari pembacaan data, kemudian filtering, sampai pembuatan feature layer yang baru, kemudian melakukan writing data ke dalam record si feature layer-nya. Nah, ini sudah selesai ya. Membutuhkan waktu kurang lebih 34 detik untuk membuat record dan mengisikan data yang sudah kita olah. Nah, di sini kita bisa save untuk menyimpan workflow yang sudah kita buat ya. Kita save misalnya di sini workflow get data gempa Indonesia. Kita save. Nah, kita coba buka di konten ya. Konten di dalam ArcGIS Enterprise untuk melihat. Nah, ini feature-nya sudah terpublish di dalam konten ArcGIS Enterprise. Kita bisa buka untuk melihat di dalam map viewer. Nah, di sini kita bisa lihat ya data hasil workflow yang sudah kita buat untuk melihat sebaran titik-titik gempa yang ada di Indonesia, yang sebelumnya kita ambil dari data dari Living Atlas untuk sebaran gempa seluruh Indonesia seperti itu. Nah, kalau kita klik salah satu titiknya, kita bisa lihat di sini ada cukup cukup kita sudah melakukan simplifikasi terkait field-field yang sebenarnya nggak semuanya kita butuhkan ya. Jadi beberapa field aja yang bisa kita tampilkan, sehingga ini nantinya akan memudahkan proses untuk analisis, sehingga tidak terlalu banyak field yang akan kita olah gitu ya. Jadi ya field-field yang dirasa cukup penting yang bisa kita bawa gitu. Nah, di sini tadi kita juga membuat calculate field baru ya dari status nilai magnitudo ini, kalau yang sudah kita buat ya sudah masuk juga di sini. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat automasi ya. Jadi ketika workflow sudah dibuat, next step-nya adalah bagaimana workflow ini bisa kita jalankan secara automasi ya, sehingga data yang sudah kita buat bisa terupdate secara berkala. Nah, untuk menjalankan automasi, di sini kita perlu ubah metode untuk menyimpan datanya ya. Karena tadi kita sudah melakukan create feature layer, nah di sini kita perlu mengubah menjadi add and update, sehingga nantinya data yang baru akan ditambahkan ke dalam feature layer yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini kita pilih add and update, kemudian kita pilih feature-nya, kemudian kita save. Oke, kita save dulu di sini. Nah, setelah tersimpan, kita buka halaman utama dari ArcGIS Data Pipelines ini lagi ya. Nah, di sini. Nah, di sini project yang sudah kita buat tadi, kemudian di sini kita klik Manage Scheduling.
Nah, di sini kita bisa membuat task baru ya. Nah, ini kita pilih workflow yang sudah kita buat, kemudian kita klik next. Nah, di sini kita isikan title misalnya uh, update update data gempa. Kita pilih misalnya kita mau data ini akan diupdate secara berkala, misalnya dari uh, setiap 15 menit ataupun 30 menit gitu ya. Mungkin di sini saya pilih per 30 menit. Kita save. Nah, di sini uh, kita bisa lihat ya untuk scheduling sudah dibuat dan akan dijalankan di jam 12 siang nanti. Nah, mungkin sebagai gambaran kalau misalnya kita udah memiliki beberapa uh, automasi yang sudah berjalan ya, kita bisa lihat nantinya akan seperti ini di dalamnya. Kita bisa lihat historical dari automasi yang sudah berjalan, sudah berapa kali dijalankan. Kemudian kalau misalnya ada error, kita juga bisa lihat di dalam sini gitu ya untuk detailnya. Apakah prosesnya berhasil ataupun ada error seperti itu. Oke, kita kembali ke slide-nya ya. Jadi bisa kita ambil kesimpulan ya bahwasanya dengan ArcGIS Data Pipelines ini kita bisa melakukan simplifikasi terkait data preparation, baik itu lebih dari satu data source, kita bisa melakukan secara bisa menggabungkan beberapa sumber data gitu ya, sehingga nantinya akan memudahkan proses integrasi dan analisis ke depannya. Kemudian juga RC Data Platform ini mendukung berbagai macam data source seperti file base ataupun URL API serta teknologi cloud dan big data seperti seperti Snowflake dan BigQuery tadi ya. Kemudian juga di dalamnya sudah built-in fitur untuk melakukan automasi untuk memastikan bahwasanya workflow yang kita buat itu bisa up to date dijalankan secara otomatis sesuai dengan preferensi waktu yang bisa kita pilih gitu ya. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Saya kembalikan lagi ke Aul untuk selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Asori untuk pemaparan materi yang sangat menarik ya terkait dengan ArcGIS Data Pipeline. Sedikit saya highlight dari pemateri yang telah disampaikan oleh pemateri kita bahwa ArcGIS Data Pipeline memungkinkan kita untuk mengintegrasi berbagai sumber data, melakukan transformasi, serta menjadwalkan pembaruan data secara otomatis dalam satu alur kerja yang terstruktur. Dengan demikian, proses pengelolaan data menjadi lebih efisien, konsisten, dan siap digunakan untuk analisis maupun pengambilan keputusan di lingkungan ArcGIS Online maupun ArcGIS Enterprise. Saya mengingatkan kembali Bapak Ibu bahwa untuk mengajukan pertanyaan silahkan ketikkan pertanyaan via chat melalui fitur question di panel GoToWebinar seperti yang dapat Bapak Ibu lihat di layar ini. Baik, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Saya akan membacakan satu persatu dan akan langsung dijawab oleh pemateri ya. Untuk yang pertama, ada pertanyaan, boleh dicontohkan untuk penggunaan API REST seperti apa? Silakan kepada pemateri Mas Asori dapat langsung menjawab pertanyaan pertama yang telah saya bacakan. Oke, baik. Kalau untuk kita ingin integrasikan dengan REST API gitu ya, sebenarnya kita bisa buka dari sini misalnya. Saya coba langsung buka aja ya. Di sini dari workflow yang sudah tadi kita buat, kita coba tambahkan gitu ya dari REST API. Sebenarnya untuk REST API kita bisa pilih dari URL ini sih. Nah, di sini kita bisa isikan untuk URL dari API tersebut. Nah, kalau misalnya API itu memerlukan authentication, nah kita bisa isikan di sini. Ataupun misalnya beberapa API terkadang juga butuh
custom header kita juga bisa tambahkan di sini. Jadi tidak hanya public API, tapi yang API yang secure juga sebenarnya kita bisa membuka melalui ArcGIS Data Pipelines ini. Nah, di sini juga kita bisa memilih output dari API tersebut dalam format apa gitu ya. Kalau mungkin kalau secara umum API itu mengeluarkan format JSON gitu ya. Kita bisa pilih JSON seperti ini. Ataupun format yang lain mulai dari CSV, GeoJSON ataupun GeoParquet yang bisa kita pilih. Tergantung dari jenis respons dari API-nya tersebut sih. Baik, terima kasih atas jawaban dari Mas Asori. Saya langsung bacakan pertanyaan selanjutnya, yaitu jika struktur field berubah di sumber data, apakah pipeline akan otomatis menyesuaikan atau perlu konfigurasi ulang? Oke, untuk mendeteksi otomasi terkait skema data yang berubah ya sebenarnya di ArcGIS Data Pipelines ini dia tidak bisa mendeteksi dia tidak bisa mengikuti perubahan dari skema data secara otomatis ya. Kita perlu melakukan penyesuaian dari skema data yang baru. Nah, sebenarnya kita bisa melakukan pendeteksian ketika misalnya dari data yang kita masukkan ya, ketika diproses atau ketika diproses otomasi, kita bisa melihat log dari proses otomasi yang kita buat. Ketika misalnya ada perubahan skema data, otomatis di sana pasti ada informasi bahwasanya error gitu ya, bahwasanya ada skema data yang berubah. Nah, di sini kurang lebih seperti ini ya, cara kita mendeteksi bahwasanya jika ada skema data yang berubah dari workflow yang sudah kita buat. Di sini kita bisa lihat kalau misalnya ada error di dalam scheduler yang sudah kita buat. Nah, di sini kita bisa mencari tahu di bagian mana sih berubahnya gitu ya, sehingga nanti kita bisa melakukan penyesuaian dari skema data yang sudah berubah tersebut secara manual ya pastinya. Sehingga nantinya setelah skema tersebut diupdate, nantinya uh, kita perlu melakukan save ulang sehingga proses scheduling tadi bisa berjalan kembali seperti itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apa keunggulan ArcGIS Data Pipeline jika dibandingkan dengan scheduler model Builder di ArcGIS Pro dan scheduler Windows Python Script? Apakah lebih stabil ini? Oke. Jika dibandingkan dengan model builder ataupun Python script gitu ya, sebenarnya untuk positioning dari ArcGIS Data Pipelines ini adalah lebih kepada para pengguna yang sebenarnya bukan native GIS gitu ya, sehingga mempermudah user untuk melakukan integrasi data, kemudian melakukan preparasi data tanpa harus membuka ArcGIS Pro. Nah, jika dibandingkan dengan Python gitu ya, sebenarnya kalau misalnya kita uh, bahasakan ya, kalau misalnya Python pun sebenarnya bisa kita buat gitu, tapi apakah semua orang bisa mengerti bahasa pemrograman Python ataupun yang lain gitu ya, sebenarnya itu kan dibutuhkan expertise ya ataupun technical skill yang mungkin nggak semua orang bisa membuat suatu sistem automation menggunakan Python tersebut. Tapi kalau misalnya kita menggunakan dengan RC Data Pipelines ini, mungkin user yang kurang familiar dengan bahasa pemrograman itu bisa menggunakan RC Data Pipelines ini karena secara visual tadi kita bisa melakukan drag and drop, kemudian select-nya juga jadi untuk tidak harus memiliki background dengan penguasaan terkait bahasa pemrograman tertentu sih. Jadi lebih kepada mungkin segmentasi usernya berbeda sih kalau dibandingkan dengan model builder ataupun Python tadi.
Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, untuk data hasil dari survei 123 berarti bisa langsung ditarik untuk dilakukan filterisasi di pipeline ini ya, Mas? Ya, untuk survei 123 sebenarnya dia kan data dari survei 123 itu kan akan masuk ke dalam suatu feature layer ya, di entah di ArcGIS Online maupun ArcGIS Enterprise. Nah, dari feature layer itu sebenarnya kita bisa langsung membuka hasil datanya dari sini tadi, yang bagian bawah ini ya. Kita bisa klik feature layer, kemudian kita bisa pilih feature layer yang ada di portal gitu ya. Nah, sebenarnya bisa langsung dilakukan sih kalau misalnya data tersebut bersumber dari Survey 123 untuk dilakukan pemrosesan di ArcGIS Data Pipelines ini. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, output service bisa diarahkan ke lokasi lain bukan hosted jika menggunakan ArcGIS Enterprise. Oke, untuk output di sini hanya tersedia pilihan untuk hosted feature layer sih. Jadi masih terbatas di untuk uh, untuk bentuk output yang lain masih belum tersedia, hanya di bagian feature layer atau hosted feature layer ya. Jika data tersebut memiliki geometri. Tapi kalau misalnya data tersebut tidak memiliki geometri, outputnya itu akan berupa berupa table ya. Jadi hosted table gitu di portalnya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya adalah jika prosesnya panjang dan ada beberapa intermediate data yang dihasilkan akan disimpan di mana? Apa jadi layer baru juga? Oke, jika ada beberapa sumber data ataupun pemrosesan yang dilakukan ya, sebenarnya proses untuk menyimpan data itu hanya akan dilakukan di akhir di sini. Jadi ketika masuk di proses yang tengah ini ya, seperti filter by attribute, kemudian select field ataupun calculate new field ini, dia tidak akan menyimpan data. Data tersebut hanya akan disimpan di dalam bagian yang hijau ini nih, di bagian output untuk menyimpan ke dalam feature layer. Jadi pada saat proses ini pembacaan, kemudian filtering, kemudian kita melakukan select field, ini tidak akan melakukan penyimpanan data ataupun storing data ke dalam feature layer ataupun yang lain ya. Sehingga proses penyimpanan hanya akan dilakukan di bagian output ini saja sih, di bagian feature layer. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, pipeline apakah bisa digunakan untuk data lokal offline? Oke, untuk data lokal kita bisa langsung membacanya di bagian input. Nah, kita bisa pilih file di sini. Nah, kita bisa upload ataupun browse ya. Coba. Nah, di sini. Nah, nantinya file yang kita pilih akan diupload ke dalam portal. Tapi kita bisa pilih lokal file yang ada di misalnya di hard disk gitu ya. Kita bisa pilih dari lokal file yang berbentuk GeoJSON, CSV, ataupun shapefile, file geodatabase. Ini beberapa jenis file yang bisa dibaca melalui ArcGIS Data Pipelines ini. Oke, baik. Terima kasih Mas Asori atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk hari ini dan juga atas materi webinar yang sangat menarik ya. Dan untuk Bapak Ibu yang sudah saya sebutkan pertanyaannya pada sesi live webinar ini, semoga dapat menjawab ya dan memperjelas kembali mengenai materi yang disampaikan hari ini. Mungkin kami informasikan bahwa mengingat waktu webinar kali ini terbatas untuk pertanyaan yang belum sempat dan ada pertanyaan yang perlu dikonfirmasi kembali, Bapak Ibu bisa langsung mengirimkan pertanyaannya pada email Mas Asori yang tertera pada slide ini atau dapat memindai barcode di slide ini untuk informasi kontak selanjutnya.
Akhirnya telah sampailah kita di penghujung agenda webinar ini. Sebelumnya kami informasikan kepada Bapak Ibu pada tahun ini akan kembali hadir agenda webinar dari Esri Indonesia dengan judul berikut, yaitu Transforming Data Reality into Enterprise Insight yang akan dilaksanakan pada 5 Maret 2026. Webinar ini sudah dapat dilakukan registrasi melalui barcode yang tersedia di layar. Untuk detail webinar ini mempelajari bagaimana kapabilitas ArcGIS Reality Mapping menghasilkan insight bisnis yang akurat melalui manajemen citra dan data geospasial multisumber secara efektif. Kemudian, Bapak Ibu juga dapat mengetahui bagaimana organisasi merancang, menangkap, memproses, hingga menganalisis data citra dari drone, satelit, lidar, dan sensor thermal dalam satu platform terpadu, serta melakukan pendekatan praktis untuk mengoptimalkan data reality menjadi wawasan strategis dan meningkatkan kolaborasi tim dengan ekosistem platform ArcGIS. Diinformasikan kembali kepada Bapak Ibu, kami mengajak Bapak Ibu yang hadir pada hari ini untuk kembali mendaftar dan hadir dan berpartisipasi pada webinar berikutnya yang tentunya tidak kalah menarik. Bapak Ibu dapat mengakses informasinya melalui akun media sosial Esri Indonesia atau dengan berlangganan newsletter dari kami. Dan dengan ini webinar kita pada hari ini telah selesai. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir dan mengikuti rangkaian materi dalam webinar ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi ilmu bagi kami dan Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada salah kata yang tidak disengaja pada webinar kali ini. Akhir kata, terima kasih, saya Aulia pamit undur diri dan sampai jumpa di webinar selanjutnya. Terima kasih.